Halo para pendidik sekalian, selamat datang kembali di Jurnal Pelajar. Dan ya udah cukup lama kita nggak bikin konten kayak gini. Dan kali ini gue bakal bikin sebuah konten yang gimana ya, sepertinya curhat aja pak gitu. Gue ngelakuin sesuatu yang bikin capek lagi, bikin PR lagi, bikin banyak kerjaan lagi. Ya apalagi kalau bukan pindah jurusan. Dan ini bukan pertama kalinya gue pindah jurusan pak. Dulu gue itu masuk di jurusan PAI gitu. Nah setelah berapa tahun, 2 tahun gitu, sampai semester 4 gue nyadar bahwasanya ini bukan passion gue gitu. Dan gue mikir kalau gue tetap di sini, tetap di tafsir, gue kan pindah ke tafsir gitu. Dan ini bisa bikin nanti skill gue ini nggak berguna gitu. Contoh kalau orang tanya ayat ke gue bilangnya buka aja ChatGPT dan kalian bisa menemukan tafsirnya gitu. Dan gue memikir dari yang gue lihat, gue itu lebih cocok di PAI pak. Gue lebih cocok di pendidikan dan gue memang suka tentang pendidikan gitu. Ini setelah gue membaca tentang kisahnya Buya Hamka pak. Nah yang beliau itu nggak cuma belajar di sekolah, nggak cuma belajar di kelas. Beliau tuh lebih banyak belajar dari diskusi, dari membaca buku, dan juga berinteraksi dengan orang-orang yang beliau anggap sebagai sesuatu yang patut ditimbalah ilmunya gitu. Nah di situ gue mikir, kalau gue udah gini-gini aja, gue bakal nambah pengangguran di Indonesia pak. Kecuali 19 juta lapangan kerja itu diluncurkan oleh Mas Wapres gitu. Tapi masalahnya enggak. Dan gue mikir sebelum gue tamat, gue harus nyelesain sesuatu. Sebelum gue menyelesaikan kuliah gue harus bisa menyelesaikan sesuatu. Gue harus bisa bikin sesuatu. Dan karena itu gue bikin namanya Hamka Project bersama dengan teman-teman gue pak. Dan kenapa awalnya gue pindah? Awalnya gue mikir kuliah itu memang buat mencari ilmu, mencari skill pak. Tapi nggak hanya itu. Kuliah bukan sekedar masuk kelas cari ilmu gitu. Karena perkuliahan yang kita lihat di negara kita sekarang ini itu belum belum sebagus perkuliahan di luar negeri sana dengan standarisasi yang cukup bagus gitu. Fasilitasnya kurang, apalagi keilmuannya gitu. Nah makanya akhirnya gue berpikir gue memerlukan kompetensi di bidang pendidikan, gue membutuhkan skill tentang pendidikan, gue suka menjadi guru, gue suka berinteraksi dengan para peserta didik dan bahkan berinteraksi dengan guru. Ketika gue belajar tentang pendidikan, ketika gue nanti akhirnya tamat dengan gelar SPD sarjana pendidikan, gue memiliki legitimasi untuk berbicara tentang pendidikan pak. Karena aneh aja gitu, gue bicara tentang pendidikan, gue membahas teori pendidikan, sementara gue nya bukan orang pendidikan. Gue nanti dapat gelar SHG dan itu cukup berat bagi gue sendiri gitu pak. Bukan berarti gue menafikan gelar SHG ya, tapi ini kan choice people gitu, pilihan pribadi seorang. Gue lebih memilih untuk berinteraksi dengan masyarakat, gue lebih memilih berinteraksi dengan anak-anak, dengan peserta didik, dibandingkan berinteraksi dengan berbagai macam surat dan juga hukum-hukum yang berada di kantor urusan agama pak. Dan exactly di umur gue sekarang ini, ya quarter life crisis lah. Gue lagi memikirkan apa sih masalah yang bisa gue beli, apa sih masalah yang bisa gue laksanakan, apa sih masalah yang bisa gue solve, dan problem solving yang gue temukan itu bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa gue tawarkan kepada orang lain, dan juga bisa berguna untuk orang lain dan mengubah hidup orang lain pak. Dan di sini gue mikir pendidikan Indonesia itu memang sangat kurang diperhatikan pak. Dan kita bisa melihat gaji guru itu sangat kecil, apalagi guru-guru honorer gitu. Tapi yang kita luput dari pengamatan kita, Bang Ferry dan Malaka mengatakan asesmen itu sangat penting. Punya suatu pretest terstandar nasional. Sebelum anak masuk ke satu sekolah, dia udah jalanin tes diagnostik dulu. Tapi gue memikirkan ada sesuatu yang lebih penting, yang bukan hanya di atas, di pucuk, di batang, tapi ada di akar pendidikan itu sendiri, yang sangat susah untuk memajukan pendidikan kalau hal tersebut tidak kita perbaiki dari awal pak. Apa itu? Yaitu guru. Guru-guru Indonesia ini mohon maaf ya, sangat kurang dalam standarisasinya gitu. Gue bukan bermaksud untuk mengecilkan nama guru, mengecilkan profesi guru. Memang guru pahlawan tanpa tanda jasa, tapi itu dimanfaatkan, argumentasi statement itu dimanfaatkan untuk membuat guru itu benar-benar seperti pahlawan tanpa tanda jasa. Memang gak ada tanda jasanya pak gitu.
Nah itu menurut gue sangat risih, Cok. Dan karena menurut gue profesi guru itu martabat, profesi guru itu sangat mulia, tapi tidak semua guru itu bisa dimuliakan. Melihat di kampus bagaimana, mohon maaf, dosen sangat otoritas, sangat ingin dimuliakan, mohon maaf Pak, pakai kata-kata yang segala macamnya. Sopan santun itu perlu, Cok. Sopan santun itu sangat dibutuhkan. Moral itu akan menjadi tolak ukur yang akan membuat nilai di masyarakat. Tapi ingat, dalam dunia akademisi kita juga memiliki sebuah etik, kita juga memiliki sebuah aturan di mana kita sebagai seorang pelajar dan pengajar harus memiliki kompetensi masing-masing, harus memiliki job desk-nya masing-masing, dan harus punya batasannya masing-masing. Nah, dari mana kerisian gue ini berasal? Karena orang tua gue exactly guru, Pak, dan menurut gue itu guru yang sangat sangat menjadi panutan bagi gue gitu. Karena orang tua gue itu guru TK, dan gue melihat ketika dia mengajar itu skillnya sangat tinggi. Pedagogi pendidikannya, psikologi anak itu harus benar-benar dipahami di tingkat TK, Pak. Karena nggak bisa lo ngajar TK gitu sambil baca konsep, baca makalah, baca PPT, nggak akan ngerti anak-anak. Dan di sana nggak ada kata-katanya siswa harus memahami bla bla bla, siswa harus mencerna bla bla bla, siswa harus menguasai bla bla bla. Yang harus menguasai itu adalah guru, yang harus memahami itu adalah guru, dan guru lah yang akan menyampaikan, yang akan mendelegasikan kepada anak-anak tersebut. Dan sekarang gue dapat kesimpulan apa yang buat gue ingin pindah jurusan. Yang pertama, gue pengen memiliki keilmuan di sana, gue pengen pintar, gue nggak hanya pengen diri gue tamat kuliah ya tamat doang, tamat cepat, tamat cum laude. Gue pengen ketika gue kuliah ada sesuatu yang ada di kepala gue. Gue pengen ketika gue tamat kuliah ada sesuatu yang bisa gue bangun, bisa gue bikin, bukan hanya cepat-cepat tamat S1 lalu lanjut S2, lanjut S3, tapi isinya kosong, Pak. Yang kedua, dan tentu saja yang gue perlukan untuk pindah jurusan ini adalah legitimasi, Pak. Kurang etis rasanya gue bicara tentang pendidikan, tapi gue bukan orang pendidikan. Kurang etis rasanya gue berada di tafsir, gue memiliki gelar SAG, sementara gue nggak paham cara menafsirkan ayat, gue nggak paham bagaimana menyampaikan dalil, untuk bagaimana menjelaskan sebuah dalil. Sebenarnya bisa saja sih lihat ChatGPT, tapi kayak kurang aja gitu rasanya. Hanya dengan dua alasan tadi, dengan cukup pertimbangan, dan gue mikir ya gue akan mengulang beberapa mata kuliah dan cukup melelahkan, tapi oke daripada gue taman gak bawa apa-apa gitu. Itu aja teman-teman, jurnal pelajar. Itu aja teman-teman, jurnal pelajar pada hari ini. Dan buat kalian yang masih kuliah atau baru mau kuliah, apa alasan kalian untuk kuliah? Itu aja, sampai jumpa di konten selanjutnya. Sayonara.